Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan kali ini kita dapat pesanan sebuah mini PC. Mini PC ini nantinya akan digunakan untuk ngetik-ngetik, browsing dan juga main game sesekali. Dan untuk ngerakit semua komponennya kita akan pakai sebuah casing dari GameMax yang juga mini. Dan inilah dia GameMax Spark Mini ITX. Kalian pengen tahu nih gimana hasil rakitannya, terus gimana dengan casingnya dan apakah kelebihan dan kekurangan dari rakitan ini? Untuk tahu jawabannya, yuk tontonin videonya sampai akhir nanti. Oke, sambil dibuka kita kasih informasi buat kalian. Video ini kita buat tanpa ada endorse atau sponsor sama sekali dari GameMax atau brand yang lainnya. Ini murni kita buat untuk nge-share ke kalian tentang rakitan mini PC, khususnya tentang casing GameMax Spark Mininya itu sendiri. Packing dari casing GameMax Spark Mini ITX ini terlihat kompak seperti ini. Harganya sendiri bisa kita dapat mulai dari 650 hingga 700 ribuan di marketplace. Hanya saja saran saya jika kalian ingin beli casing ini, pastiin kalian nambahin paket tambahan berupa packing kayu dan sejenisnya. Dengan packing kayu, harga dan ongkos kirimnya jatuhnya memang lebih mahal. Tapi menurut saya hal ini sangat penting karena bagian side panelnya terbuat dari kaca atau tempered glass. Bagian ini rawan sekali pecah kalau nggak hati-hati pas ngirimnya. Kita sendiri udah pengalaman beberapa kali side panel kaca casing pecah karena agak ngentengin masalah packingnya ini. Untuk packaging bagian dalamnya sendiri ini udah aman banget. Ada 2 buah busa foam yang tebal untuk penahan bagian atas dan bawah casingnya. Terus selain itu casingnya masih dibungkus pula sama plastik seperti ini. Dan inilah dia penampakan casing GameMax Spark Mini ITX yang kita punya kali ini. Untuk bahannya ini udah cukup tebal, hampir sama dengan bahan yang dipakai di casing GameMax Spark Pro biasa. Ukurannya sendiri memang nggak mini banget, tapi udah kompak dan kecil menurut kita. Dia punya dimensi 335 mm x 165 mm x 273 mm. Bagian side panelnya terbuat dari kaca yang juga udah cukup tebal. Dan untuk buka pasang side panelnya ini kita tinggal tarik aja sisi bagian belakangnya ke arah samping. Nariknya memang butuh effort yang agak keras, mungkin karena casingnya masih baru. Jadi bagian penguncinya kalau udah masuk itu agak berat untuk nariknya lagi. Kemudian untuk sisi belakangnya ini nggak ada ya, jadi casing ini hanya satu sisi saja di bagian sini. Jadi semua spare part, motherboard, PSU, kabel-kabel semua natanya dan masuknya itu dari sisi sebelah sini. Untuk supportnya casing ini lebih ideal untuk dipakein motherboard mini ITX. Konsekuensinya kalau pakai MATX ruangan di dalam jadi padat banget dan jadi lebih sempit. Dengan demikian kita bakal agak kesusahan untuk nambahin fan tambahan, ngatur manajemen kabel dan lain sebagainya. Terus di sisi bagian depan kita bisa lihat dia ada sebuah tombol power, kemudian ada port USB 3.0 dan ada pula port USB Type-C. Hanya saja untuk USB Type-C nya dia ini ternyata modelnya converter. Jadi input ke mobo dia tetap pakai USB 3.0. Tapi walau begitu ini udah lumayan banget karena ngasih opsi yang lebih beragam untuk kita nyolokin device ke PC-nya nanti. Nah, kalau ada yang nanya PSU-nya nanti dipasang di mana? Jawabannya adalah dipasang di sisi bagian depan. Jadi di sini ada mounting untuk PSU-nya. Nanti PSU-nya akan tersambung dengan kabel power bawaan casing supaya bisa terkoneksi dengan kabel power ke bagian belakang casing seperti ini. Untuk storage kita bisa pasang harddisk SATA biasa di bagian samping menyatu dengan mounting untuk PSU-nya. Kita juga bisa pasang 2 buah SSD atau harddisk 2,5 inch di bagian ini. Untuk airflow-nya sendiri udah pasti nggak bisa disamain dengan casing biasa. Tapi GameMax udah ngasih desain dengan lubang-lubang udara kecil yang cukup banyak di bagian samping, bagian atas, serta bagian bawah dari casingnya. Kemudian untuk fan tambahan di sini kita nggak dapat dari paket pembeliannya. Jadi kita perlu beli fan terpisah untuk tambahan airflow-nya. Fan-nya sendiri bisa dipasang di sisi bagian belakang dan juga di sisi bagian bawah. Total ada 3 buah fan tambahan yang kita bisa pasang ke casing ini. Terus di bagian atas kita bisa lihat ada sebuah handle atau pegangan dari bahan kulit. Ini berfungsi agar casingnya gampang diangkat atau dibawa ke mana-mana. Sekilas kita bisa lihat casing ini itu nembak desain dari casing PC Cooler i100 yang punya desain serupa. Bedanya PC Cooler i100 memang diperuntukkan khusus untuk mini ITX dan dia posisi VGA-nya ada di bagian samping bersebelahan dengan motherboard ITX-nya. Selain itu bentuknya juga jauh lebih kecil. Kebetulan kita punya 1 buah mini PC yang kita rakit dengan PC Cooler i100 yang konten videonya juga akan kita tayangin di channel ini ke depannya nanti. Tunggu aja ya. Oke, pengalaman kita pas ngerakit mini PC seperti ini, khususnya dengan casing GameMax Spark Mini ITX, jujur ini lebih sulit daripada ngerakit PC ke casing biasa. Kita harus benar-benar nata mau mulai dari mana dulu. Apa mau pasang PSU dulu atau mobonya dulu.
Nggak seperti kalau ngerakit ke casing biasa, kita bisa mulai dari mana aja dan kita nggak bakal terlalu sulit untuk ngerakitnya. Hal yang benar-benar sulit adalah manajemen kabelnya. Ini ampun benar-benar susah. Kalau kalian sekedar ngerakit saja ya pastinya bakal gampang. Tapi karena kita juga harus atur agar kabelnya bisa rapi, maka kita harus setting juga gimana alur naruh kabelnya. Kabel mana dulu yang perlu dipasang pertama dan mana yang belakangan. Ada kalanya ketika PSU dan mobo udah kepasang ternyata kabelnya kurang pas natanya. Akhirnya kita buka lagi dan pasang lagi dari awal hingga benar-benar mendapatkan tataan yang rapi. Nah, gunanya apa kok harus ditata rapi? Ini berfungsi untuk ngasih ruang yang cukup untuk airflow PC-nya nanti. Kalau kabelnya carut-marut asal pasang, tentunya airflow di dalam casing juga nggak akan bagus, karena ruangnya jadi lebih sempit. Tapi kalau kabel-kabel kita bisa atur dan tata sedemikian rupa, maka airflow di dalam casing akan lebih lega sehingga keluar masuknya udara jadi semakin lancar pula. Karena saking susahnya ngerakit mini PC ini, kita itu biasanya kalau ngerakit ke toko atau mungkin pesen, itu harganya biasanya jauh lebih mahal daripada rakit PC biasa. Selain karena harga spare partnya mahal, jasa rakit PC-nya juga lebih mahal karena saking susahnya ini. Kembali ke urusan airflow, di casing mini begini kita bisa pastikan kalau airflow-nya juga nggak akan sebagus di casing biasa. Bahkan kalau di casing biasa suhu PC terhitung udah panas, itu di casing mini begini termasuk biasa aja. Hehe. Kita akan tunjukkan hasilnya nanti pas setelah dirakit. Baiklah, sambil dirakit kita spill dulu spesifikasi PC yang kita rakit ini. So, jadi seperti inilah penampakan mini PC yang kita rakit kali ini. Menurut kita ini udah termasuk keren dan ciamik. Terus karena side panelnya udah tempered glass, maka bagian cooler yang RGB jadi kelihatan banget dari luar. Selain itu bagian kabel PSU-nya yang aslinya itu banyak banget, kita bisa atur supaya lebih tertata dan lebih rapi lagi seperti yang kita lihat ini. Kemudian karena ini mini PC, jadinya pas kita taruh di atas meja. Dia terlihat rapi dan ngasih ruang yang lebih luas ke mejanya itu sendiri. Karena memang konsep mini PC sendiri diperuntukkan untuk entusias yang bosen atau nggak suka dengan setup PC desktop yang gede-gede dan makan banyak tempat di atas meja. Untuk suhunya sendiri, saat dipakai untuk browsing standar dan sebagainya, suhu maksimumnya itu ada di 57 derajat Celcius, dengan average atau rata-rata di 47 derajat Celcius. Sedangkan untuk VGA-nya itu suhunya sendiri maksimum di 45 derajat Celcius, dan rata-rata itu di 39 derajat Celcius. Untuk spesifikasi yang kita rakit ini sudah bisa dipakai ngegame juga loh ya. Di sini kita mainin game Resident Evil Remake dengan setting low custom medium di resolusi 1366x768 dan bisa dapat FPS stabil di 63 average FPS. Kemudian game God of War PC dengan setting low custom juga, kita bisa dapat FPS di 37 average FPS. Dan kita coba mainin game GTA 5 dengan setting normal. Di sini FPS-nya terbilang lancar banget dengan mendapatkan rata-rata di 106 average FPS. Hanya saja kekurangannya untuk dipakai ngegame dalam kondisi side panel tertutup itu suhunya terbilang cukup panas. Kita bisa lihat di sini pas main God of War, suhu prosesornya itu bisa sampai maksimal di 83 derajat Celcius dan average-nya itu di 78 derajat Celcius. Dan suhu VGA-nya itu rata-rata di 74 derajat Celcius. Jadi untuk ngatasinnya, side panelnya wajib dibuka pas main game, utamanya di tempat yang nggak pakai AC kayak di studio kita. Hehe. Nah, kalau side panelnya itu dibuka maka suhunya bakal turun drastis. Di sini pas main GTA 5 side panelnya kita buka dan suhunya stabil di angka 74 derajat Celcius untuk prosesornya, dan untuk VGA-nya suhunya turun ke rata-rata di 66 derajat Celcius aja. Persoalan suhu yang panas di mini PC itu memang sudah lumrah loh ya, karena memang casingnya kecil, otomatis ruangan airflow-nya kecil. Itu sebabnya dalam merakit mini PC kadang kita perlu cooler CPU yang lebih bagus supaya lebih aman. Di sisi lain, pemilihan VGA juga patut dipertimbangkan dengan sangat baik. Semakin kecil TDP VGA yang kita pakai, maka suhunya akan semakin kecil pula. Apalagi kalau VGA-nya juga desain fan dan heatsinknya juga bagus, maka akan stabil pula suhunya. So, demikianlah sharing-sharing kita ngerakit mini PC pakai casing game Max Pack Mini ITX kali ini. Semoga menambah hasanah wawasan kalian tentang rakitan PC dan beragam variasinya. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video. Adios dan jangan lupa semangat setiap hari.